MPL Indonesia musim ke-9 telah memasuki minggu ke-6. Perubahan patch yang terjadi mengharuskan tiap tim untuk beradaptasi dengan meta-meta baru. Lalu, seperti apa keseruan dari minggu ke-6 MPL Indonesia musim ke-9? Ini recapnya. Pertandingan pembuka minggu ke-6 regular season MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan Rebellion Zion dengan Onyx Esports. Perubahan patch nampaknya tidak terjadi kendala untuk Onyx Esports. Dalam pertandingan ini, untuk pertama kalinya Hero Masha dan Guinevere muncul di line of down. Seperti belum mampu beradaptasi, Rebellion Zion harus takluk dari Onyx Esports dengan skor 2-0. Lihat Kibo di belakang sana, Saskia mau tabrak, dua terakhir berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Kali ini terdistraction, surprise attack, bapak ibu, mother father. Seperti season sebelumnya, butuh waktu untuk Alter Ego beradaptasi dengan patch baru. Rek dari EVOS Legends berhasil beradaptasi dengan patch baru dan menggunakan tank-tank tebal dan menyakitkan untuk merusuk ke jungle Alter Ego. Sempat menyamakan kedudukan. Pada akhirnya, EVOS Legends lah yang meraih kemenangan atas Alter Ego dengan skor 2-1. Ini momentum yang mungkin bisa didapatkan dari EVOS Legends sendiri. Sementara Sally Boy, iya, dia ada one kill. Wow! Oh my god, instant point kill. Masuk ke hari kedua di MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan RRQoC dan Geekfam. Kedua tim berusaha menang untuk tujuan masing-masing. RRQoC mengamankan posisi di upper bracket, sedangkan Geekfam berusaha keluar dari zona merah. Namun RRQoC tampak mendominasi dengan patch baru. Albert yang sangat mahir menggunakan assassin ternyata juga sangat handal menggunakan Baxia jungler. Kejutan juga dihadirkan RRQoC yang menggunakan meta 2 Retribution. Dominasi RRQoC di match ini tidak dapat dibendung oleh Geekfam dan menyebabkan Geekfam harus mengakui kekalahan mereka dari RRQoC dengan skor 2-0. Dia bikin dari Scalar bisa pulang. Oke. mantap semua terkena dan Meta botak dari Bigetron Alpha nampaknya tidak membuat Aura Fire gentar. Hike yang sebelumnya perubahan patch juga sudah sering menggunakan tank jungler nampaknya dengan mudah beradaptasi. Tanpa hadirnya Rainbow, Bigetron terlihat kesulitan mengatasi rotasi dari kedua side laner Aura Fire, Kabuki dan Fluffy. Rotasi Hike yang cepat juga membuat Bigetron Alpha kewalahan sehingga Aura Fire berhasil mendapatkan poin penuh 2-0 atas Bigetron Alpha. Sementara itu untuk kali ini lebih terlihat lagi dengan adanya maju ke bagian depan PDS Ragnar terkena langsung ke arah Ripo dengan pasif yang membuat dia tersesat. Hilang sudah panasnya. Pertandingan panas terjadi antara EVOS Legends dan Rebellion Zion. Laga ini juga menjadi debut bagi XP laner EVOS Legends, Y-Force. Menjalani debutnya, Y-Force mendapatkan hasil yang kurang baik dan mengakibatkan Rebellion Zion mencuri 1 poin dari EVOS Legends. Di game kedua, Anti-Mesh masuk menggantikan Y-Force dan permainan Anti-Mesh merubah gaya permainan EVOS Legends. Rebellion Zion nampak tidak berkutik di 2 game dan EVOS Legends pun mengembalikan keadaan dengan kemenangan 2-1. Ternyata kukira Paiwa ternyata bawa kawan satu kecepatan dan langsung menghilangkan karena sedikit lagi HP-nya menghilang sudah, tapi tidak, Tyrant-nya pasti bisa bertahan. Kesempatan terakhir bagi Geekfam untuk masuk ke playoff ada di pertandingan melawan Bigetron Alpha. Sama-sama menurunkan line up terbaiknya. Bigetron Alpha terlihat lebih mendominasi dengan penguasaan patch yang jauh lebih baik. Pada akhirnya Bigetron Alpha lah yang keluar sebagai pemenang dengan skor telak 2-0 dari Geekfam. Tersisa satu orang, Guan dari sana clean-nya, Matt-nya maju ke depan, flicker ke depan, Perebutan posisi upper bracket terjadi antara RRQoC dan Aura Fire, sama-sama menggunakan line up utamanya. Pertandingan sengit pun terjadi di match ini dengan mempertemukan top 2 MVP standing saat ini. Adu mekanik terjadi antara Link Albert dan Fanny Kabuki, di mana keduanya memperlihatkan permainan memukau. Pertandingan pun dibawa sampai ke game yang ketiga. Namun setelah pertarungan panas, Aura Fire lagi-lagi takluk dari RRQoC dengan skor 2-1 dan sejarah pun belum berubah bagi RRQoC. Dilindungi Albert dapat 1 poin kill, Albert dibalaskan itu saja. Kabuki masih santai dapat 2 kill. Oh my god, Albert tercatat. Minggu ke-6 akhirnya telah selesai. Ke-8 tim telah menunjukkan kebolehannya di patch terbaru ini. Kemenangan RRQoC di minggu ini membuat berhasil mengamankan posisi 1 klasemen sementara, disusul dengan Onyx Esports dan juga Aura Fire. Sementara itu, Geekfam harus melepas mimpi untuk masuk ke playoff karena peluang masuk playoffnya sudah 0%. Minggu ke-7 akan menentukan siapa yang akan masuk upper bracket, siapa yang lolos masuk ke playoff dan yang tidak masuk ke playoff. Akankah Rebellion mampu membuat kejutan atau akankah Onyx Esports
Sword dan Aura Fire mampu merebut tahta Arakioshi. Oleh karena itu, pastikan kamu tidak tertinggal menyaksikan pertandingan-pertandingan seru lainnya di minggu depan. Akan ada derby STM antara Alter Ego dan Bigetron Alpha, serta akan ada pertarungan sengit antara Onyx Esports melawan EVOS Legends. Siapa yang akan memenangkannya? Akankah muncul hasil-hasil tidak terduga? Cari jawabannya di MPL Indonesia musim ke-9. We own this. What are you doing? Tidak teronsplay. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player hampir saja. Fearless menangkap 1 buah poin tambahan dari seorang Stars. Tapi Biru di belakang sana mencoba untuk memberikan distraction. Fearless dan bahkan Biru masih coba untuk my God. Harus sabar lagi kali ini, harus bermain lebih defensif dan bahkan ini momentum yang mungkin bisa didapatkan dari Open Legends sendiri. Sementara Sally Boy, iya, diajak 1v1. Wow! Hey, Kate, Oh my God, instant point kill. Swan sama Scalar tadi udah menang banget dari early damage-nya. Di level 1 dia bikin dari Scalar bisa pulang. Oke. Itu macam-macam mantap kuat terkena dan Fearless tinggal bersih-bersih quick draw cukup dan kita waktu yang tepat untuk Arakioshi mencoba untuk langsung nge-poke damage-nya. Albert juga sudah mulai masuk. Hai, sudah mulai ada terror revenge yang ditutup di blok itu saja. Tapi lihat kepada Atlasnya. Watalik sudah dapetin 3 dan bahkan double kill yang didapatkan oleh seorang Hai. Artefa dia low, masih mencoba dan tidak bisa tapi triple kill. Power tambahnya karena ketika 1v1 sama Fanny dia nggak sanggup untuk melawan Fanny-nya. Oke, tapi Lord tercolek. Finn udah memberikan sedikit sinyal untuk menabrak, tapi R7 Albert is coming. Retribution on point. Albert save nanti, tapi Fanny masih mau lebih ditabrak dan hilang. Sesuatu yang tidak perlu dipaksakan.